kita di dalam kehidupan itu paling tidak ada beberapa hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Apa kata beliau? Yang pertama, kata Syekh Abdul Nasir Ridwan, beliau menyampaikan bina alaqah ijabiyah. Apa kata beliau? Membangun hubungan positif terhadap semua umat manusia. Kalau kita bawaannya negatif, sudah pasti susah kita hidup, Pak. Ngelihat orang senang sakit, ngelihat orang bahagia nggak enak rasa hati. Tapi kalau kita alaqah ijabiyah, kalau kita mampu membangun hubungan positif terhadap sesama, maka insya Allah kan persentase daripada alaqah ijabiyah, hubungan positif ya antara kita, terutama kita dalam berorganisasi di Nahdlatul Ulama, itu persentasenya ada 70%. Yang 30%-nya terbagi menjadi 3. Apa? Yang kedua, bina'ul thiqah, membangun kepercayaan. Itu cuma 10%. Kemudian yang ketiga, ta'ziz as-suluk al-ijabah. Ya. Jadi apa namanya itu, memperkokoh perilaku positif, itu cuma 10%. Terus yang keempat, ta'dilus suluk as-salim. Jadi memperbaiki atau memodifikasi, bahasa kerennya ya bahasa kita, memperbaiki perilaku daripada negatif. Jadi hubungan positif itu 70% harus kita bangun sepenuhnya dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita hadir di Lailatul Ijtima' ini yang disebut dengan alaqah ijabiyah. Ya. Membangun hubungan positif antara kita. Kita ini saya yakin Royai semuanya udah paham ilmu agama, apalagi apa yang saya sampaikan, apalagi kalau misalkan tahu bagaimana kapasitas saya di Bang Syauqi, ya kan? Tapi kalau kita sama-sama membangun hubungan positif dalam arti tidak ada suudzon, membangun husnuzon di dalam organisasi, terutama masing-masing ranting membangun hubungan positif kepada MWC, Pak, insya Allah ya LI itu bukan makin sepi tapi makin ramai. Makanya ketika kita bina alaqah ijabiyah, itu merupakan bagian terpenting kita di dalam berorganisasi. Maka pakar pendidikan, ahli pendidikan Syekh Abdul Nasir Ridwan, beliau menyampaikan 4 tersebut, dan itu menjadi tolok ukur kita di dalam membangun sebuah organisasi yang solid. Ya. Maka yang paling utama di dalam keberhasilan kita, terutama dalam memberikan potensi kepada pengurus itu, kalau kita mau berhasil, ini mungkin bukan hanya mengurus NU, tapi mengurus keluarga kita, mengurus daripada keluarga kita semua, anak kita, cucu kita mungkin yang sudah punya cucu. Ya. Keberhasilan di dalam mendidik atau memberikan satu pemahaman kepada masyarakat, terkhusus bagi keluarga kita, keberhasilan itu akan dicapai kalau kita mau ya menggapai daripada 3 ini. Apa itu? Yang pertama adalah at-tarbiyah bil qudwah, yang kedua at-tarbiyah bil adah, dan yang ketiga at-tarbiyah bil nasihah. Jadi yang pertama tarbiyah bil qudwah, pendidikan dengan keteladanan.
Para ulama kita sudah memberikan contoh yang sangat luar biasa. Kita duduk Lailatul Ijtima ini merupakan bagian daripada kita mencontoh apa yang memang sudah dijalankan oleh para ulama kita. Tambah lagi apa? At-tarbiyah bil 'adah. Ya, proses pendidikan dengan pembiasaan. Kita biasakan. Mungkin kalau misalkan kita nggak biasa duduk malam-malam, ya, ikut Lailatul Ijtima, bingung. Tiap malam ngaji NU, ya kan? Pulangnya tengah malam, segala macam. Ngaji apaan begitu kan? Padahal Masya Allah ketika kita duduk di dalam sebuah majelis, saya yakin orang semua yang ada di sini paham betul duduknya, ya, seorang yang menuntut ilmu, duduk di dalam majelis ilmu, banyak pahala yang mengalir ke dalam diri kita. Dan yang terakhir, at-tarbiyah bin nasihat, pendidikan dengan terus kita apa? Saling memberikan nasihat. Maka ketiga ini merupakan bagian daripada keberhasilan, ditambah dengan empat yang tadi harus kita tanam di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita bisa membangun hubungan positif antar pengurus, ya. Karena yang dikhawatirkan ketika jadi pengurus jadi urusan repot, ya. Kalau kita mau ngurus di NU, hayo bareng-bareng. Kadang pasti polemik di internal sudah pasti ada. Mau di pengurus masjid, mau di pengurus di NU termasuk dan sebagainya, sudah pasti. Apalagi kalau merasa ilmu paling tinggi, ya, paling mampu dan sebagainya, ya sudah pasti. Ya. Dia merasa mungkin hal-hal yang kaitannya dengan organisasi mungkin dianggap tidak pantas ketika ada orang yang memimpin. Nah, ini bahaya kalau memang seperti ini. Makanya alamah ijabiyah itu penting di dalam kita berorganisasi atau memperkokoh, ya, daripada hubungan positif di dalam berorganisasi. Maka dari itu mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Camat sangat luar biasa. Kita berikan dukungan, ya. Syukur-syukur nanti Pak Camat LI, jangan LI mungkin, ya. Kita bikin di mana? Majelis Istimewa, ya, oke. Di mana? Di Ciberem, ya. Kita bikin di situ pengajian, ya. Bareng-bareng semuanya warga Grand Wisata. Saya juga belum tahu kalau memang udah dikeruk macam apa, ya. Udah lama banget, ya. Nggak tahu itu Marni udah pensiun atau belum. Ya. Intinya apa? Mari kita manfaatkan. Makanya tanah dari tanah Pasos-Pasung dan sebagainya. Dan sampai saat ini tentunya Pasos-Pasung di Tambun Selatan itu masih banyak masalah. Mudah-mudahan insya Allah Korea semua bulan Juli besok kami dari LTM PBN menjadi mau PBN. Jadi insya Allah akan mengadakan kegiatan Rakernas, rapat kerja nasional, ya. Jadi Rakernas ini tujuannya kita akan launching program Gemas. Gemas itu gerakan Masjid Maslahat. Kita akan prioritaskan masjid-masjid yang berafiliasi kepada NU, khususnya di Tambun Selatan. Bahkan kemarin waktu saya sampaikan ketika rapat dengan panitia, insya Allah Tambun Selatan akan siap menjadi pilot project, ya, sebagai role model nasional, insya Allah. Ya, tentunya nanti ada kurang lebih sekitar 17 poin yang harus kita lengkapi semua. Mudah-mudahan dari teman-teman, dari rekan-rekan proyai semua sebagai pengurus masjid bisa mendukung kegiatan ini, karena kita berharap ya Tambun Selatan bisa menjadi contoh di tingkat nasional. Jadi bukan tingkat kabupaten lain, bukan tingkat provinsi lagi, tapi tingkat nasional, insya Allah. Ya, tentunya harapan kita, ya, apa yang saat ini kita kerjakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dengan pahala yang besar kepada kita semua.